Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salma Az-Zahwa pada praktikum geometri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kubus dan balok. Namun sepertinya durasinya akan sangat panjang. Oleh karena itu pada video ini kita akan specifically membahas tentang kubus. Oke, langkah pertama yaitu kita bisa klik pada input bar persamaan 3 variabel yaitu AX plus BY plus CZ sama dengan D. Maka akan muncul 4 slider seperti berikut ini. Kemudian kita bisa pindahkan dulu slidernya ke arah bawah ini. Jika sudah, kita bisa melihat 3D grafiknya dengan cara mengklik menu view, lalu kita klik 3D graphic, maka akan muncul bentuk 3 dimensi dari persamaan yang sudah kita buat. Nah, akan ada 3D graphic dari persamaan tadi yaitu seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa pindahkan slidernya untuk mengetahui bidangnya ini bergerak ke arah mana. Dari masing-masing slider itu memiliki pergeseran yang berbeda gitu. Bisa kalian coba-coba satu-satu. Selanjutnya untuk membuat kubus kita bisa klik menu piramid dengan cara mengklik segitiga kecil yang ada di sebelah tulisan 3D grafik, lalu akan muncul menu piramid seperti ini, lalu kita bisa pilih menu cube dan kita bisa klik titik tengahnya dan juga titik lain untuk besaran kubusnya. Nah, maka akan muncul tampilan kubus seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bidang diagonal dari bidang yang sudah kita buat tadi ke dalam kubusnya dengan cara kita menggeser slider A sebesar 5, slider B sebesar negatif 5, slider C sebesar 0, dan juga slider D sebesar 0. Selanjutnya kita bisa amati bahwa bidang yang sudah kita buat tadi itu dengan pergeseran slider yang telah ditentukan ternyata membuat suatu bidang diagonal yang memotong diagonal kubus dan menjadi bentuk persegi panjang seperti terlihat pada gambar di sampingnya. Selanjutnya kita akan membuat bidang diagonalnya dengan cara mengklik menu intersect two surfaces, lalu kita klik bidangnya dan juga kita klik perpotongan yang menjadi bidang diagonalnya seperti ini. Maka akan didapat bidang baru yaitu bidang diagonal yang memotong kubus tersebut menjadi 2 seperti pada gambar dengan garis bantu berwarna biru sebagai garis bidang diagonal. Selanjutnya kita akan membuat diagonal bidang yang ada pada kubus dengan cara membuat garis segmen. Kita bisa klik menu segmen, lalu kita bisa hubungkan atau kita bisa buat di mana saja diagonal bidang di salah satu sisi yang ada pada kubus tersebut. Misalkan di sini kita buat diagonal bidangnya dari A ke F. Nah, teman-teman juga bisa hilangkan bidang diagonal yang tadi sudah kita buat agar tidak mengganggu dan mempermudah kita dalam membuat diagonal bidang. Nah, kita bisa tarik garis dari titik A ke titik F, membuat suatu segmen, dan ini merupakan diagonal bidang pada kubus yang sudah kita buat. Kita bisa tarik kembali garis seperti ini untuk membuat diagonal ruang. Selanjutnya kita bisa memodifikasi bentuk dan warna kubusnya dengan cara klik kanan objek properties pada bentuk kubusnya, kemudian kita bisa turunkan opasitas warnanya agar terlihat lebih jelas dari garis-garis yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa lakukan hal yang sama kepada bidang diagonal yang sudah kita buat tadi. Nah, kita bisa hilangkan atau kita turunkan opasitas warnanya agar lebih jelas terlihat garis-garis yang sudah kita buat dari diagonal bidang dan juga diagonal ruang yang ada pada kubus tersebut. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada pada balok, kita bisa membedakannya dengan cara kita bisa tambahkan checkbox di sini. Kita klik menu checkbox, lalu kita bisa tambahkan untuk titik sudut. Ada 2 cara untuk menginput objek ke dalam checkbox. Yang pertama dengan cara kita bisa pilih dari pilihan yang ada di sini. Kemudian yang kedua kita bisa klik langsung pada objek 3D grafiknya. Nah, di sini misalkan kita pilih dari
menu yang sudah ada di sini. Kita bisa masukkan semua poin atau titik sudut yang ada pada kubus tersebut. Kita masukkan, jika sudah kita lalu klik OK, maka akan muncul checkbox dari titik sudut tersebut. Sebelumnya kita bisa pastikan dulu bahwa titik sudut yang ada pada kubus itu ada 8 dan poin yang kita input itu sudah sesuai. Jika sudah, kita bisa cek apakah checkbox yang kita buat ini sudah benar atau belum dengan cara klik checklist pada checkboxnya. Nah, jika kita klik unchecklist, maka titik sudutnya akan menghilang seperti pada gambar tersebut. Kemudian kita bisa bikin checkbox baru. Kita bisa klik menu teks, lalu kita pilih menu checkbox. Selanjutnya kita bisa masukkan captionnya itu rusuk, dan kalian bisa langsung klik di 3D grafiknya rusuk-rusuk yang ada pada kubus, atau kalian bisa input satu-satu seperti ini. Nah, di sini kita bisa masukkan segmen, karena rusuk itu kan sebuah garis, jadi kalian bisa input segmen-segmen apa saja yang menjadi rusuk pada kubus tersebut. Jika sudah, kita bisa pastikan kembali ada 12 rusuk yang kita input pada checkbox ini. Jika sudah, kita bisa klik OK atau apply, lalu kita bisa cek kembali apakah checkbox yang kita buat ini sudah betul atau belum. Caranya kita bisa klik atau kita bisa unchecklist checkboxnya, maka akan hilang dari rusuk-rusuk yang sudah kita input tadi pada checkbox. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi untuk titik sudut dan rusuk yang sudah kita buat tadi itu ternyata benar ya gitu. Jadi titik-titiknya itu udah hilang dan rusuknya pun hilang. Kemudian kita bisa bikin checkbox kembali untuk menyembunyikan diagonal ruang dan diagonal bidang. Misalkan di sini kita bisa input caption diagonal bidang. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan segmen apa yang menjadi diagonal bidang yang tadi sudah kita buat. Karena segmen yang kita buat itu sangat banyak, maka untuk memudahkan diagonal bidang dan juga diagonal ruang yang sudah kita buat itu, kita bisa mengubah dulu warna dari segmennya. Kita bisa klik kanan, lalu object properties, lalu kita bisa ganti dulu warna dari segmen yang sudah kita buat untuk membedakan antara rusuk, diagonal bidang, dan juga diagonal ruang. Kemudian jika sudah, kita bisa kembali membuat checkbox dengan judul diagonal bidang dan juga diagonal ruang. Lalu kita bisa masukkan segmen yang sesuai dengan warna yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kita bisa membuat checkbox baru untuk diagonal ruang dengan melakukan hal yang sama seperti tadi, namun kita ganti captionnya menjadi diagonal ruang dan kita pilih segmen yang sesuai dengan diagonal ruang yang sudah kita buat atau dengan segmen yang berwarna hijau tadi. Kemudian kita akan membuat checkbox untuk bidang diagonal. Caranya masih sama, yaitu dengan klik menu checkbox, lalu kita input captionnya menjadi bidang diagonal. Kemudian kita bisa cari bidang diagonalnya pada pilihan menu yang ada di sini. Kemudian kita klik apply, maka akan muncul checkbox dari bidang diagonal tadi. Selanjutnya kita bisa cek masing-masing checkboxnya apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini kita sudah benar semua ya teman-teman checkbox yang kita buat, dan akan terlihat tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat segmen baru dengan klik menu segmen, lalu kita klik 2 titik di antara rusuk yang ada. Kemudian akan muncul nilai R sama dengan 2. Nah, R di sini adalah besar panjang rusuknya gitu. Untuk apa? Untuk mengetahui volumenya. Kita bisa ketikkan di input bar ini volume sama dengan buka kurung R pangkat 3. Karena rumus volume kubus adalah R pangkat 3, maka kita bisa tuliskan di sini R pangkat 3. R di sini adalah sisi kubusnya. Nah, kemudian didapat hasilnya adalah 8. Kemudian kita bisa tulis luas permukaan kubus tanpa spasi ya teman-teman, sama dengan buka kurung 6 bintang buka kurung R pangkat 2. Nah, ini adalah rumus dari permukaan kubus. Maka didapat luas permukaan kubusnya sebesar 24. Selanjutnya kita bisa tambahkan teks dengan cara klik menu teks, lalu kita tulis di sini luas permukaan kubus sama dengan
Lalu kita pilih objeknya pada kolom objek yang ada di samping ini. Kita cari luas permukaan kubus. Nah, kita dapat, kita klik, terus kita tambahkan lagi captionnya berupa satuan kubus. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, kita bisa bikin lagi teks kedua untuk volume kubus dengan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kita bisa klik menu teks, lalu kita bisa tulis volume kubus sama dengan kita bisa tambahkan objeknya yaitu volume, terus kita tambahkan lagi satuan kubus, lalu kita enter. Lalu seperti biasa kita bisa mengganti background colornya dengan cara klik kanan, objek properties, lalu kita ganti sesuka kita, mau warna apa saja. Nah, di sini kita ganti warna kuning agar lebih jelas. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat jaring-jaring kubus. Caranya, kita bisa klik menu segitiga di sebelah 3D graphic ini, kemudian kita pilih menu piramid, lalu kita pilih net, dan kita bisa klik di salah satu rusuk yang ada pada 3D grafiknya. Misalkan di sini. Nah, maka akan muncul secara otomatis jaring-jaring dari kubus yang sudah kita buat. Jaring-jaring kubus ini juga bisa bergerak sesuai slider yang kita geser. Nah, misalkan kita geser slidernya, maka akan tertutup dan terbuka seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat checkbox untuk jaring-jaring kubus. Caranya kita klik menu checkbox, lalu kita klik captionnya menjadi jaring-jaring kubus, dan kita bisa langsung klik apa saja yang akan kita sembunyikan. Misalnya kita akan menghilangkan titik sudutnya, titik yang ada pada jaring-jaring kubus, dan juga bidang yang ada pada jaring-jaring kubusnya. Kemudian jika sudah, kita bisa klik apply dan akan muncul checkbox dari jaring-jaring kubus yang sudah kita buat. Jika sudah, kita bisa mengecek kembali checkboxnya apakah sudah benar atau belum. Nah, kita bisa lihat di sini pergerakan dari jaring-jaring kubus yang sudah kita buat, dan kita bisa lihat jaring-jaringnya itu jika dihilangkan menggunakan checkbox maka akan seperti tadi ya, gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat kembali semua unsur-unsur yang ada pada kubus di dalam checkbox yang sudah kita buat. Nah, mungkin cukup sekian materi hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.